Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasi Kafifah, NIM 300091882, mahasiswa program pendidikan profesi guru, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video ini saya akan memaparkan hasil review dan refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti mata kuliah, peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yaitu pada saat belajar tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di topik 2. Pembelajaran ini sangat berguna bagi saya sebagai calon guru dan menarik untuk dipelajari karena saya memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan cara merancang rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pendekatan ini menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam belajar. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik selama mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yaitu pada saat belajar topik 3 tentang asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan peserta didik. Topik ini berguna karena dengan mempelajari materi ini, guru dapat merancang asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mengukur kemampuan akademik peserta didik secara lebih tepat, serta memberikan umpan balik yang lebih relevan. Namun kurang menarik bagi saya karena pada saat diaplikasikan di lapangan akan memakan waktu dan rumit dalam menyusunnya, terutama melibatkan banyak variabel dan peserta didik. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Salah satu pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna adalah saat mempelajari topik 4 tentang lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada topik ini mempelajari teori-teori yang abstrak tentang desain ruang kelas yang ideal atau lingkungan belajar yang sempurna. Meskipun menarik untuk dipelajari, namun dalam praktiknya faktor-faktor seperti anggaran terbatas, keterbatasan ruangan, dan kebutuhan individual siswa seringkali membuat sulit untuk sepenuhnya menerapkan konsep-konsep tersebut dalam lingkungan nyata. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru yaitu pada saat belajar topik 4 tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Menurut saya, pengalaman belajar ini tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru karena kurangnya integrasi antara teori dengan studi kasus atau situasi nyata dalam lingkungan belajar, sehingga sulit bagi calon guru untuk menerapkan konsep yang dipelajari ke dalam praktik di lapangan. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang telah terjadi? Berdasarkan semua topik yang sudah dipelajari, memberikan saya pengalaman dan wawasan yang berguna untuk saya sebagai calon guru. Refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yaitu topik 2 tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Setelah saya mempelajari topik ini, saya memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru pentingnya menempatkan peserta didik pada proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Selain itu, dapat merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, efektif, dan fokus pada pengembangan setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman saya sebagai calon guru meningkat dan menjadi lebih sadar pentingnya pendekatan yang menempatkan peserta didik berpusat pada pembelajaran, memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Selain itu, materi tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik mengarahkan guru untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dan terpusat pada peserta didik, yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga pada pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti hasil pengalaman belajar? Berikut ini artefak pengalaman belajar yang menjadi bukti hasil refleksi pengalaman belajar saya yang terdapat pada topik 2, bagian demonstrasi kontekstual dan aksi nyata tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengapa artefak ini yang saya pilih. Saya memilih artefak ini
karena penting bagi seorang calon guru memahami topik asesmen yang berpihak pada peserta didik agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pentingnya memahami dan mengimplementasikan asesmen yang berpihak pada peserta didik yang mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa secara individual sehingga sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menantang, memotivasi, dan relevan bagi siswa. Selanjutnya yaitu bagian mana dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya. Bagian yang mendukung hasil refleksi saya yaitu bagian demonstrasi kontekstual mengenai perancangan rencana pembelajaran yang ideal untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jawabannya yaitu setelah saya mempelajari mata kuliah ini, saya memperoleh pemahaman dan pengalaman baru yang menjadi bahan refleksi saya dalam merancang rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Adapun perubahan yang akan saya lakukan setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu saya akan melakukan pendekatan secara individu dengan peserta didik untuk memahami minat, kebutuhan, dan gaya belajar setiap peserta didik untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata atau pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung agar peserta didik merasa nyaman untuk berpendapat dan bereksperimen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.